KAI yang memproduksi beberapa pesawat terbang untuk aplikasi militer, kini termasuk salah satu pemain industri dirgantara global. Sejumlah negara telah menjadi konsumen pesawat sayap tetap karya anak bangsa Korea Selatan. Status Indonesia di mata KAI ialah istimewa, sebagai bersedia menjadi first export customer bagi pesawat baling-baling dan pesawat pancar gas keluaran KAI, yakni KT-1B dan T-50I. Sebagai first export customer, tentu saja Jakarta menjadi kelinci percobaan agar pabrik pesawat terbang tersebut dapat menyempurnakan produknya guna kembali ditawarkan kepada pembeli-pembeli lain. Saat ini terdapat satu produk KAI yang menantikan negara lain untuk jadi first export customer merangkap kelinci percobaan. Sesudah memasuki status operasional pada 2013, Irak ialah negara asing pertama yang mau mengimpor KUH-1 yang mengadopsi engine buatan GE Aerospace. Sementara meskipun Indonesia tercatat sebagai negara mitra dalam program KF21, belum nampak minat dan gairah Jakarta guna mendatangkan pesawat pancar gas yang memakai sistem pendorong produksi GE Aerospace. Secara teori, Kampung Indra Syafri akan menjadi first export customer jet tempur generasi 4,5 yang dibikin oleh tempat kelahiran Shin Tae-yong. Walakin sejauh ini tempat pembuktian kemampuan AMX-13 dalam mengajar gerobak tahu gejrot belum menampakkan minat yang sepertinya disebabkan beberapa dalih. Pertama, KF21 Block 1 belum matang. Penempur dengan engine ganda tersebut masih harus menjalani learning curve sebelum menjadi matang alias mature. Kemampuan tempur pesawat pancar gas yang akan membuat Martin Baker bahagia bila penerbangnya selamat dalam mishap itu masih terbatas pada misi udara ke udara. Adapun kemampuan serbaguna KF21 baru akan pada KF21 Block 2 yang akan dikembangkan pada jangka masa 2026-2028, di mana Korea Selatan berharap agar Indonesia mau terlibat dalam tahap itu. Kedua, belum tampak hilal akuisisi KF21. Sejauh ini, Tentara Langit Indonesia belum memperlihatkan minat untuk menjadi first export customer jet tempur yang menggunakan metode boom untuk pengisian jet E1. TNI Angkatan Udara mengusulkan pembelian F-15IX kepada Kementerian Pertahanan untuk Blue Book 2025-2029 dan tidak mengajukan pengadaan KF21. Jika Medan Merdeka Barat mengaminkan permintaan Cilangkap, maka bisa dipastikan bahwa Jakarta tidak akan mengimpor KF21 Block 1. Pabrik pesawat terbang dari kampung Lisa Blackpink memang sangat ingin mempercepat produksi dan penjualan pesawat tempur yang didesain pula guna meluncurkan proyektil berpandu buatan MBDA. Saat ini KAI telah menerima pesanan 20 unit KF21 Block 1 dari Tentara Langit Republik Korea. Tentu saja produsen KUH-1 tersebut mempunyai aspirasi meningkatkan kapasitas produksi jet tempur yang tidak dirancang untuk menembakkan rudal buatan Turki. Peningkatan kapasitas produksi berkaitan erat dengan cuan bagi KAI dan DAPA setelah keduanya membiayai program pengembangan KF21 sebesar 93% dari nilai total program. Lini produksi KT-1 dijadikan tumbal oleh KAI agar pembuat T-50 tersebut mempunyai lini produksi bagi KF-21 di Sachon. Padahal pesanan untuk pesawat turboprop yang dapat melawan gaya tarik bumi berkat sistem pendorong Pratt & Whitney, Kanada, PT6A62 masih ada termasuk dari Indonesia. Meskipun lini produksi KT-1 disingkirkan, walakin pembuat KF-21 itu tidak mau kehilangan cuan dari pesawat baling-baling yang mulai dikembangkan sejak 1988 oleh Daewoo Agency for Defense and Development atau ADD. Caranya ialah dengan membujuk pabrik pesawat terbang negara lain untuk menjadi tuan rumah pemindahan lini produksi pesawat yang pertama kali meninggalkan permukaan tanah pada 12 Desember 1991.
Negeri asal Pratama Arhan menjadi sasaran rayuan kampung Muncangjin guna menjadi tempat transmigrasi lini produksi KT1. Penerus PT IPTN yakni PT Dirgantara Indonesia dibujuk oleh KAI untuk menjadi tempat bedol desa lini produksi KT1, sehingga KAI tetap mendapatkan tuah walaupun sudah tidak mempunyai lini produksi KT1 di Korea Selatan. Apakah produsen pesawat sayap tetap yang dulu dipimpin oleh Hari Laksono berminat terhadap bujuk rayu produsen asal Daehan Minkook untuk menerima transmigrasi lini produksi KT1? Kondisi menunjukkan bahwa pembuat NC212I sampai sekarang tidak berminat menjadi tempat relokasi lini produksi KT dengan sejumlah asas. Pertama, soal potensi pasar global di mana KAI hingga kini belum dapat menunjukkan global market forecast untuk pesawat baling-baling di kelas KT1, walaupun hal demikian sudah diminta oleh produsen CN235-220. Fakta menunjukkan bahwa KT1 harus bersaing keras dengan Beechcraft T6 Texan II, karya anak bangsa Amerika Serikat, dan PC-9 keluaran Swiss dalam pasar pesawat latih. Jika produsen pesawat terbang dari semenanjung Korea bisa menunjukkan global market forecast untuk KT1, PT Dirgantara Indonesia harus menghitung investasi yang diperlukan dibandingkan dengan potensi pasar ke depan, sehingga dapat dikalkulasi apakah bedol desa lini produksi KT1 akan memberikan keuntungan atau kerugian kepada PT Dirgantara Indonesia dalam 20 tahun ke depan. Kedua, beberapa hal yang bersifat kunci tetap dipegang oleh produsen pesawat terbang tersebut. Misalnya, detail part manufacturing atau DPM yang akan tetap dipegang oleh KAI, sementara PT Dirgantara Indonesia menghendaki pengalian DPM. Menurut perhitungan pabrik pesawat terbang di Andir, pengalian DPM akan memberikan keuntungan ekonomis dan non-ekonomis bagi penerima. Dengan kata lain, KAI tidak tulus membantu PT Dirgantara Indonesia dalam tawaran relokasi lini produksi KT1. Selain kedua alasan tersebut, terdapat kausa pokok yang menjadi dasar mengapa pembuat N219 tidak berminat dengan tawaran bedol desa lini produksi pesawat turboprop produksi KAI. Kausa pokok yang dimaksud ialah trust and confidence PT Dirgantara Indonesia terhadap KAI setelah kasus tuduhan spionase terhadap 5 insinyur asal Indonesia dalam program KF21. Nampaknya memerlukan masa minimal 1 dekade untuk memulihkan kembali trust and confidence pabrik pesawat terbang Indonesia terhadap produsen pesawat terbang Korea Selatan. Terlepas dari bagaimana nasib para insinyur PT Dirgantara Indonesia atas tuduhan tersebut, tidak akan mudah bin gampang guna mengembalikan kembali trust and confidence ke tempat yang tinggi seperti 10 tahun lewat. Padahal KAI nampaknya melirik pula Indonesia untuk menjadi mitra dalam program MCX yang sekelas dengan C390 buatan Embraer. MCX adalah pesawat angkut jet dengan duo turbofan engine yang menganut konsep high wing and T-tail. Seperti diketahui, Republic of Korea Air Force sudah menjatuhkan pilihan pada 3 unit pesawat angkut pancar gas karya anak bangsa Brasil guna menggantikan peran C-130. Mengutip sejumlah sumber, salah satu bentuk imbal balik dari kesepakatan tersebut ialah keterlibatan para insinyur Embraer membantu KAI dalam desain dan pengembangan MCX. Tentu saja MCX memerlukan first export customer, dan negara yang menjadi mitra Korea Selatan dalam program tersebut akan menerima gelar kehormatan tersebut. Indonesia boleh jadi kembali dilirik menjadi first export customer MCX. Akan tetapi sepertinya para ahli dirgantara negeri ini sudah paham bagaimana kerjasama di sektor dirgantara dengan Seoul, termasuk dalam urusan desain dan pengembangan pesawat baru.